meledak. Dan meledak ini juga dipengaruhi, kita tahu bahwa sebelumnya Nikita Mirzani kan cukup sering untuk ikut dalam suatu permasalahan, untuk ikut menekan orang, untuk apa. Jadi apakah di sini juga dipengaruhi oleh orang, itu juga kita tidak tahu. Dengan dia marah-marah seperti itu pun sama aja kayak meluapkan emosi dia nggak sih setelah dari kejadian yang dia alami gitu? Untuk marah-marah di persidangan dia kemarin marah-marah gitu Bu. Gitu Bu. Ya, sekarang meluapkan emosinya atau gimana itu menurut Ibu? Kalau kita lihat bahasa hari-hari kan juga begitu, bukan hanya di persidangan. Jadi itu merupakan salah sebenarnya. Jadi untuk orang seperti Nikita Mirzani sebenarnya bisa disembuhkan nggak sih Bu? Bisa disembuhkan. Penyembuhan suatu sifat itu pertama yang dibutuhkan adalah apakah ada keinginan untuk sembuh. Jika tidak ada keinginan, jadi motivasinya. Jika itu tidak ada, maka untuk disembuhkan itu sulit. Jika misalnya ada, terserah ada karena apa? Karena hukuman atau karena dia diminta oleh seseorang yang dicintai, itu mungkin saja terjadi suatu perubahan. Itu namanya keinginan untuk berubah. Jadi nomor satu kita kembalikan keinginan ada atau tidak, baru cara mempengaruhinya. Bu, kan bisa dibilang Niki kan bisa dibilang bolak-balik lah masuk ke penjara atau persidangan. Tapi kemarin dia melakukan emosi sangat keras lah terhadap aparat kejaksaan. Ini menurut Ibu kondisi mental emang lagi, padahal kan sudah terbiasa, biasanya orang yang sudah terbiasa kan harusnya kan bisa menghadapi itu menurut Ibu. Karena jadi kita kembalikan pada kebiasaan dia. Kalau kita lihat pada umumnya, dia juga ya cukup sering memenangkan suatu perkara. Sekarang kelihatannya kalah. Apakah ini membuat suatu emosi yang besar, yang tiba-tiba meledak? Jadi kita juga harus lihat pertama kepribadian orangnya, lalu kebiasaan orangnya. Jika biasa dimanja dan akhirnya dimenangkan karena dimanja, kemudian kali ini tidak dimenangkan, maka seorang yang emosional akan otomatis muncul emosinya. Itu emosinya memang kalau bagi seseorang yang tidak stabil itu memang seperti itu Bu, atau gimana sih Bu biasanya? Ya, kalau orang tidak stabil kita lihat dulu tidak stabilnya dari segi apa. Di sini kan tidak stabilnya dalam suatu emosi yang diungkapkan. Itu yang terjadi pada Nikita. Karena dia ngerasa dia langsung ngomong ke aparat kejaksaan tersebut kayak abang izin. Tunggu. Oh kan jatuh kan, awas. Niki gimana sidang hari ini Niki? Ya sesuai kalian dengerin. Tunggu say. Tunggu say. Bentar Pak. Niki mau ngomong Pak. Niki mau ngomong Pak. Iya Niki mau ngomong. Gimana tadi bentar? Awas tembok. Woi. Sebentar. Tuh kan. Bisa nggak jangan didorong? Lama-lama gue jadi kesel. Nggak bakal kabur kok. Santai aja. Tangan udah diborgol, santai aja. Nggak perlu takut gue mau ngomong apa. Mas kasih jalan Mas. Udah kayak apa? Kasih jalan. Ayo Mas. Kasih jalan. Tangga. Kita mau ngomong apa teh? Semua punya hak boleh ngomong loh. Iya ya Pak. Ini kita berhak ngomong bentar Pak. Dorong. Iya kasihan dia diborgol tuh. Ya udah Diki gimana? Pembunuhan apa? Ngomong apa teh? Apa yang mau disampaikan Tunggu tuh? Bang Fahmi. Siap. Tunggu si Mail dulu. Santai aja loh, gue ini bukan pembunuh. Koruptor aja nggak diginiin.
dia. Kami tadi dengar dakwaannya sendiri seperti apa nih? Ya seperti yang kalian dengar, banyak yang dipotong-potong. Kan banyak pembahasan bikin dokter ya. Iya, jadi dakwaan itu banyak ngomong tentang dokter, tapi yang ditahan Nikita Mirzani dan sahabat saya. Aman ya. Dilibatkan nggak sih nih dokter sendiri dalam kasus ini? Amin seharusnya. Mbak, ini Niki mau ngomong, Bu. Saya saya dulu. Kalian ini nih ngatur-ngatur melulu. Udah disuruh diborgol. Pakai rompi. Saya mau nunggu lawyer saya kok. Saya mau ngomong ya. Saya boleh ngomong. Semua tidak ngomong. Ya, boleh. Ya sudah. Orang dari baik-baik sampai nyolot. Yuk, Ibu. Kasih nih kita ngomong. Di sana. Gua cari yang pas. Orang gila. Jalan nih Awas tangga. Sebetulnya kita mengenal dia memang sebagai orang yang suka meledak-ledak. Karena itu jika terjadi di borgol, kemudian apakah sebelumnya dia meronta-ronta, lalu kita lihat lagi apakah itu memang dilakukan secara berlebih atau tidak. Kalau tidak berlebih, ya mungkin dia juga marah-marah juga, apalagi mungkin orang biasa akan stres karena kenapa diperlakukan seperti itu, tapi dia akan meledak-ledak. Padahal kan sebelumnya pas dipindahin ke rutan Pondok Bambu khusus perempuan tuh, katanya Niki sedang lagi ada kegiatan buat ramu jamu. Jadi kan sudah stabil dibandingin jamunya, sudah bisa buat ngeramu jamu. Kan setiap pembinaan di perempuan di sana kan ada gitu, Bu. Sebetulnya stabil atau tidak, kita tidak bisa lihat dari satu kejadian. Jadi waktu di dalam tahanan dia kelihatannya stabil. Tapi begitu dia berhadapan dengan sesuatu di mana dia mungkin terkena hukuman lagi, maka bisa juga tiba-tiba muncul ketidakstabilan. Emosinya muncul. Kalau di tahanan kan bisa muncul, bisa juga tidak, karena mungkin ada suatu fase di mana dia ada suatu kebersamaan dengan yang lain-lain. Bicara kebersamaan, dari pihak rutan bilang, kepala rutan tidak ada perlakuan khusus bagi seorang Niki sebagai seorang public figure artis. Semua sama rata, sama-sama ibaratnya makan bareng, ini bareng, tempat ini bareng. Menurut Ibu sendiri, bagi seorang Niki yang juga sudah bolak-balik di dalam penjara bersama para wanita, akan seperti apa sih biasanya kalau ngumpul bareng-bareng? Kita lihat kan sudah cukup lama ya untuk bersama-sama. Kalau sudah cukup lama, kita lihat lagi bagaimana lingkungannya. Apakah lingkungannya juga bisa beradaptasi dengan dirinya, atau dirinya sanggup menghibur yang lain, maka otomatis jiwanya akan lebih stabil selama di situ. Sebetulnya bukan jiwanya, emosinya akan lebih terkendali. Nah, untuk terakhir dikit, Bu, emosi biar terkendali bagi seorang Niki, Ibu sebagai seorang ahli psikiater gimana, Bu? Karena kita lihat di suasananya bagaimana. Kalau suasananya yang tidak terbaik, maka otomatis tidak terkendali. Seperti kita kalau emosi kan bukannya di setiap tempat akan emosi, di tempat tertentu, situasi tertentu itu emosi muncul, tapi bukan otomatis muncul terus-menerus. Itu pun terjadi pada kita.